Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ketemu di mentoring kita, dan kalau sesuai dengan jadwal, mentoring kali ini itu akan ditayangin pada tanggal 28 Februari 2025. Artinya mungkin satu hari sebelum kita mulai berpuasa, teman-teman. Dimana pada malam hari ini ada sesuatu yang ingin saya bahas sama teman-teman semua. Tema mentoring kita malam hari ini berjudul sebuah keajaiban di waktu-waktu yang seringkali kita lupakan atau seringkali terlupakan, teman-teman. Ada satu waktu yang luar biasa, yang sangat spesial. Bahkan di waktu ini Allah itu hadir untuk menyapa kita semua hamba-hambanya, teman-teman. Dan memasuki bulan Ramadan ini, di setiap kali bulan Ramadan ini, kita pun selalu berkumpul untuk melaksanakan ibadah sahur di waktu tersebut gitu. Tentunya teman-teman sudah tahu waktu itu dimulai dari sepertiga malam sampai dengan menjelang waktu subuh, teman-teman. Jadi kenapa sih waktu subuh ini adalah waktu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita, teman-teman? Apalagi pada saat misalnya subuh nanti teman-teman mulai melaksanakan ibadah sahur sama kerabat, sama keluarga, sama anak, sama pasangan gitu. Waktu subuh ini selain dari udara yang terasa lebih segar, teman-teman, ternyata pada saat waktu subuh ini adalah waktu di mana hati kita pun terasa jauh lebih tenang dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Bahkan, teman-teman, di waktu subuh ini ada satu hal yang seringkali kita abaikan, padahal hal ini yang juga seringkali terasa di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di mana pada saat waktu subuh ini dunia itu seperti berhenti sejenak sebelum kita memulai kembali semua kesibukan kita di dunia atau di dalam kehidupan kita, teman-teman. Tapi, teman-teman, waktu subuh ini juga adalah waktu yang paling sering untuk kita abaikan. Bahkan tidak jarang kita memilih untuk kembali menarik selimut kita, melanjutkan mimpi dan kembali terlelap di dalam tidur kita, atau malah kita justru tergesa-gesa tanpa sempat benar-benar menikmati momen-momen di waktu subuh ini, teman-teman. Kita bangun hanya sekedar ambil wudhu, sholat, dan sesegera untuk kembali terlelap atau kembali tidur lagi gitu. Padahal, teman-teman, ada sebuah rahasia besar di balik
waktu subuh dan di balik waktu sahur pada saat kita Ramadan ini sebuah rahasia yang udah disadari, bahkan sudah menjadi sebuah pesan dari semua para nabi dan orang-orang yang soleh. Dan juga bahkan pesan ini juga disampaikan oleh semua para ilmuwan, teman-teman. Nah, di konten kita kali ini, di mentoring kita hari ini, kita akan menyelami makna terdalam dari waktu sahur dan waktu subuh. Tapi ini bukan hanya sekedar dari sisi spiritualnya aja. Saya lebih ingin mengajak teman-teman juga melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan dari semua pengalaman hidup yang sudah terjadi, bahkan dari sebelum kita ada atau sebelum kita terlahir di dunia ini gitu. Tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, biasanya kita akan melaksanakan dulu yang namanya sahur. Sahur adalah sebuah kebiasaan kecil yang seringkali hanya dianggap sebagai ritual makan sebelum kita menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Tapi teman-teman, ternyata sahur sendiri atau makan pada saat waktu subuh sendiri, ternyata itu bukan hanya sekedar untuk mengisi perut. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu bilang bahwa di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Nabi Muhammad sangat mengistimewakan dan memperlakukan spesial terhadap yang namanya sunnah sahur ini, teman-teman. Diceritakan banyak dalam riwayat-riwayat Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk bersahur sebelum berpuasa. Tapi pertanyaannya, teman-teman, kalau Nabi Muhammad itu bilang bahwa di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan, pertanyaannya adalah keberkahan apa yang dimaksud sama Nabi Muhammad sehingga waktu subuh atau waktu sahur ini menjadi sangat spesial bagi kita umat muslim, dan ini menjadi sebuah waktu yang penting bagi kita untuk menggapai semua rahmat dan semua berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pendekatan secara spiritual, teman-teman, dari sisi ilmiah, waktu sahur adalah waktu di mana tubuh kita itu sedang berada di dalam sebuah fase metabolisme tubuh yang sangat rendah setelah kita terbangun dari lelapnya tidur kita. Atau pada saat waktu sahur ini, metabolisme tubuh kita ini sangat rendah setelah kita bangun tidur gitu. Dan jika kita mengisi tubuh kita dengan makanan yang tepat seperti kurma, air putih, dan makanan-makanan bergizi, maka tubuh kita itu akan memiliki energi yang lebih stabil, teman-teman. Lebih stabil untuk kita berkegiatan di sepanjang hari kita pada saat kita berpuasa. Tapi teman-teman, sahur ini bukan hanya sekedar fisik yang kita isi. Di dalam sahur ini ada sebuah charging moment untuk mental dan spiritual kita. Kebanyakan teman-teman, kebanyakan di saat orang masih
tertidur lelap di waktu-waktu sahur ini, justru bahkan kita sudah terjaga. Kita bisa duduk dulu, hening sejenak, menjeda dulu sejenak, dan mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan panjang di dalam kehidupan yang kita akan lalui di hari esok. Dan itu sangat disarankan bahkan oleh berbagai ulama dan berbagai guru-guru agama, dan juga bahkan disarankan oleh para sahabat. Banyak ulama yang bilang gini teman-teman, waktu sahur itu adalah waktu di mana doa kita lebih mudah untuk dikabulkan. Dan jika kita mengisinya dengan berzikir, bertasbih, sholat malam, atau hanya sekedar merenung segala sesuatu hal tentang apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, maka di situ ada sebuah ketenangan yang luar biasa yang gak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, teman-teman. Di momen tertentu, di momen subuh itu, ada sebuah ketenangan luar biasa yang akan mempengaruhi sistem kerja otak kita menjadi sangat-sangat lebih efisien dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Bahkan teman-teman, bahkan ada seorang sufi yang dia selalu bangun sebelum waktunya subuh hanya untuk berdoa. Lalu ketika murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau selalu berdoa dan selalu bangun sebelum fajar?" Sufi itu atau Syekh itu hanya tersenyum dan dia berkata kepada muridnya, "Karena di saat itulah aku merasa paling dekat dengan Tuhan, atau aku merasa paling dekat dengan Allah." Ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan di waktu-waktu yang lain, dan ketenangan yang luar biasa yang hanya akan bisa kita dapatkan di waktu subuh ini, teman-teman. Dan ketenangan itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dimana ketenangan itu akan membawa momen yang seolah-olah kita itu bisa benar-benar terhubung dengan diri kita, dan kita juga bisa terhubung dengan Allah. Jadi ketenangan di waktu subuh itu bukan hanya bisa menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, tetapi juga bisa membuat kita terkonek dengan kekuatan Allah yang luar biasa, teman-teman. Maka banyak sekali hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang dirasa berat yang saya alami, teman-teman. Saya mendapatkan solusi-solusi atau jawaban-jawaban dari semua permasalahan itu justru pada waktu subuh, justru pada waktu sebelum fajar. Dan kalau teman-teman perhatikan video-video saya, itu selalu saya upload atau selalu saya publish itu di waktu jam 3.30, di waktu subuh dan di waktu sebelum fajar. Karena disitulah ada sebuah ketenangan, ada sebuah energi yang sangat luar biasa, yang kita sendiri nggak tahu gitu. Banyak sekali charging energi yang masuk, yang tadinya saya nggak tahu mau ngomong apa, saya diberi kelancaran untuk berbicara di depan teman-teman semua. Saya diberi keyakinan untuk menyampaikan sesuatu untuk teman-teman semua gitu. Dimana hal ini hanya bisa saya rasakan pada saat di waktu subuh atau di waktu sebelum fajar, teman-teman. Dan kembali ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini setiap hari kita akan terbangun dan menemui waktu fajar yang sangat istimewa ini, teman-teman.
di mana di waktu ini ada sebuah keberkahan yang Allah berikan di waktu tersebut untuk kita. Meskipun kita hanya menjeda sejenak, kita hanya berdiam sejenak, kita hanya merefleksi diri sejenak, tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu waktu yang panjang. Kita hanya cukup diam merenungi semua yang sudah kita lakukan dan kembali membuat perencanaan-perencanaan untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik di hari kita yang akan datang, teman-teman. Setelah waktu menjelang fajar, teman-teman, ada satu waktu lagi yang jauh lebih menakjubkan dibandingkan waktu sebelum menjelang fajar. Ini adalah waktu datangnya subuh. Kenapa hal itu lebih menakjubkan? Karena waktu subuh ini adalah sebuah waktu transisi dari gelap menuju terang, dari tidur menuju kesadaran, dari mimpi menuju sebuah kenyataan. Tetapi banyak dari kita, teman-teman, yang tidak benar-benar menyadari sebuah keajaiban yang Allah berikan di dalam kehidupan di waktu subuh ini, teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim itu bilang gini, teman-teman. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminannya Allah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa subuh itu lebih istimewa dan lebih luar biasa dibandingkan waktu-waktu yang lain? Dari sisi ilmiah, teman-teman, ada sebuah alasan mengapa udara pagi, udara subuh itu terasa lebih menyegarkan untuk diri kita. Karena pada saat itu kadar oksigen di dalam udara itu masih sangat murni, teman-teman. Belum tercemar oleh aktivitas kita sebagai manusia, belum tercemar oleh polusi. Udara yang murni inilah yang membantu otak kita untuk bisa bekerja lebih optimal. Dan pada akhirnya kita bisa lebih fokus terhadap segala sesuatu hal, dan kita bisa lebih memberikan sebuah ketenangan kepada pikiran kita di waktu subuh ini. Bahkan, teman-teman, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Jepang yang dia selalu bangun sebelum matahari terbit untuk bermeditasi, untuk berdiam diri, dan setelah itu dia berjalan kaki. Dia keluar rumah, dia berjalan kaki. Ketika ditanya, teman-teman, kenapa ilmuwan ini melakukan hal tersebut? Lalu ia menjawab, karena di waktu inilah aku merasa pikiranku lebih jernih. Dan ternyata ini tuh bukan hanya sekedar teori, teman-teman. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha sukses yang saya tahu, juga atlet, bahkan para pemimpin-pemimpin dunia, yang mereka memiliki satu kesamaan. Mereka bangun sebelum subuh, mereka memanfaatkan waktu ini untuk sebuah refleksi diri, melakukan sebuah perencanaan-perencanaan di dalam hidup mereka, bahkan perencanaan-perencanaan untuk negara, perencanaan-perencanaan untuk bisnis. Dan di waktu ini mereka menata pikiran sebelum memasuki dunia yang sangat-sangat berisik.
Jadi teman-teman, setelah kita tahu bahwa waktu sahur dan waktu subuh ini bukan hanya sekedar ritual untuk kita makan sebelum kita berpuasa, tapi juga ini bisa jadi sebuah cara untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Ada baiknya sebelum kita tidur, teman-teman, ingatkan diri kita sendiri untuk ingatkan diri kita sendiri bahwa kita ini ingin bangun untuk sahur dan tetap terjaga sampai dengan waktu subuh. Bukan hanya karena kewajiban semata, teman-teman, tetapi karena kita juga ingin merasakan sebuah ketenangan dan sebuah keberkahan di mana di waktu-waktu tersebut kita bisa merefleksi lebih jauh terhadap diri kita, dan di waktu-waktu tersebut kita juga bisa terkonek dengan Allah terhadap apapun yang kita rasakan di dalam diri kita, teman-teman. Nggak ada salahnya untuk kita misalnya memasang alarm, pasang pengingat, atau membuat kata-kata motivasi di dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan kita supaya diri kita ini bisa tergerak dan bisa bangun di waktu-waktu ini. Dan bahkan mungkin kita jadi punya kebiasaan baru, yaitu kita bisa tidur di waktu yang lebih awal agar pada saat kita subuh, tubuh kita siap untuk bangun, teman-teman. Karena teman-teman, kebiasaan-kebiasaan ini kan memang sudah kita pupuk di dalam memori diri kita, bahkan dari mulai kita kecil, teman-teman. Jadi jika sulit bangun untuk di waktu subuh atau di waktu pagi, ya memang karena memori di dalam diri kita itu tidak dibiasakan untuk kita melakukan itu, teman-teman. Maka mulailah dengan satu langkah kecil, seperti halnya walaupun hanya sekedar kita duduk diam selama 5 menit, 10 menit setelah bangun, dan kita tidur lagi, ya nggak apa-apa gitu. Karena untuk menanamkan sebuah memori baru itu kan perlu proses, tidak bisa langsung instan kita mengganti kebiasaan kita mengganti habits kita. Kita perlu membiasakan kembali dan kita perlu menginput memori-memori baru di dalam kehidupan kita atau di dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Dan kalau saya biasanya mencoba untuk selalu menemukan sebuah alasan yang kuat untuk saya bisa bangun di waktu-waktu ini, teman-teman. Alasan yang kuat misalnya pada saat saya sedang menghadapi sebuah masalah, pada saat saya sedang menghadapi sebuah kegamangan di dalam hidup, yang seringkali hal ini tuh terasa melelahkan gitu. Di dalam kepala tuh kayaknya tuh berisik gitu. Di malam hari saya coba untuk break semua itu. Saya tidak mau memikirkan apapun dan saya niatkan untuk saya akan mencari solusi-solusi atas semua permasalahan saya ini pada dini hari sebelum waktu subuh itu tiba. Dan luar biasanya, teman-teman, hasil dari meditasi atau hasil dari meditatif kita di waktu-waktu ini yang saya rasakan, reaksi kita itu akan jauh menjadi lebih solutif dibandingkan dengan hanya sekedar kita bereaksi yang dasarnya hanya karena emosional semata, teman-teman.
kita bisa lebih tenang menghadapi segala masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bisa lebih yakin terhadap segala sesuatu hal yang akan kita jalani di dalam hidup kita. Dan kita menjadi tahu yang mana yang akan menjadi prioritas kita, yang mana yang hanya akan membuang-buang waktu kita, bahkan yang mana yang ini akan menjadi gerbang menuju kehidupan kita yang baru, yang lebih tenang dan lebih penuh makna, teman-teman. Karena kita akan menentukan sebuah rencana, kita akan memikirkan banyak hal ini pada waktu subuh, di saat semua kondisi udaranya masih menyegarkan, kondisi alamnya juga masih tenang. Akhirnya kita akan menentukan semua rencana itu dengan sebuah kesadaran penuh di dalam diri kita, teman-teman. Itulah makna dari waktu sahur yang akan kita jalani selama kita berada di bulan Ramadan ini, teman-teman. Maka harapan saya setelah teman-teman mengikuti mentoring ini dan setelah teman-teman paham bahwa ada sebuah keistimewaan pada saat waktu sebelum subuh atau pada saat waktu kita akan menjalankan sahur, saya ingin teman-teman coba untuk menjeda sejenak, hanya duduk diam sebelum melakukan aktivitas, misalkan sebelum teman-teman masak untuk sahur atau sebelum teman-teman mulai menyantap hidangan di waktu sahur. Coba jeda sejenak, 5 menit, 10 menit, sendiri, duduk. Dan kita merenungi kembali apa saja yang sudah kita lalui di dalam hidup kita, apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita, dan apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita yang akan kita jalani di pagi hari sampai dengan matahari terbenam di keesokan harinya. Karena teman-teman, banyak sekali orang-orang yang justru berupaya untuk mencari sebuah ketenangan, bahkan sampai ke tempat yang sangat jauh. Orang rela berjam-jam untuk hanya sekedar pergi berlibur ke tempat-tempat yang sangat jauh, keluar dari hiruk-pikuk perkotaan, hanya untuk mencari sebuah ketenangan, hanya untuk menjeda sejenak semua kesibukan, atau bahkan hanya untuk merefleksi kembali semua hal yang sudah ia lakukan dan semua pencapaian besar yang sudah ia lakukan di dalam hidupnya. Tapi mungkin teman-teman, ketenangan yang selama ini kita cari itu ternyata ada bahkan di tempat yang sangat dekat di tempat kita saat ini. Kita nggak usah kemana-mana, kita nggak usah jauh mencarinya. Hanya saja tempat yang selama ini kita tuju itu adalah tempat atau waktu yang sering kali kita abaikan, teman-teman. Yaitu di waktu sahur dan di waktu subuh. Mungkin kebiasaan sederhana ini bisa menjadi awal dari perjalanan baru kita di dalam kehidupan kita yang baru. Kehidupan kita pada saat kita memasuki bulan Ramadan, dan kehidupan kita yang baru setelah kita
melewati bulan Ramadan nanti, teman-teman. Yaitu sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih tenang, dan bahkan sebuah perjalanan menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna. Jadi itu, teman-teman, sebuah keajaiban, sebuah keistimewaan di waktu subuh dan di waktu sahur yang Nabi Muhammad sampaikan di dalam hadis Bukhari, bahwa memang ada keberkahan di waktu-waktu tersebut, teman-teman. Mungkin sekian video singkat saya hari ini. Untuk mentoring kita hari ini tidak perlu berlama-lama karena besok kita sudah akan menjalankan sahur. Sebelum kita memulai ibadah puasa, teman-teman, saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga puasa kita diberi kelancaran, diberi ketabahan, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari terakhir kita menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sekian video dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.